Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian rutin Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dan kita sampai pada hadis ke-14, masih di babun fi takrimil mar'ah wal ihtiram bi insaniyatiha. Jadi bab yang menjelaskan tentang pemuliaan dan penghormatan atas kemanusiaan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat an-nisaa, para perempuan ya, wasribiyana dan anak-anak, muqbilina, menuju kepada Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah ini melihat anak-anak dan juga para perempuan ini sedang menuju kepadanya. Qala, dan berkata Anas ini ya, si rawi ini, hasibtu annahu qala min urusin. Hasibtu, saya mengira-ngira, annahu, bahwa sesungguhnya Anas qala berkata, min urusin, mereka anak-anak dan perempuan itu pulang dari pesta perkawinan. Faqama nabiyyu, maka lalu Rasulullah itu berdiri ya ketika mereka datang, para anak-anak dan perempuan itu. Faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mumsilan. Jadi ketika mereka datang, Rasulullah kemudian berdiri dan menghadapkan badan dan wajah Rasul kepada mereka. Faqala, maka Rasul bersabda, Allahumma, ya Allah, antum, kalian semua, bahwa anak-anak dan perempuan itu ya, min ahabbin nas, ya, Anda semua itu adalah orang yang paling aku cintai. Qalaha salasa miror, dan Nabi mengatakan itu sampai 3 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa mumsilan, dan arti kata mumsilan maksudnya dalam hadis ini ya, ayqoma muntasriban ihtiraman lil muqabilina. Jadi yang dimaksud dalam kata mumsilan ya di dalam hadis ini itu adalah berdiri menghadap kepada orang yang datang untuk menghormati. Nah, biasanya kan orang kalau menghormati itu dengan berdiri dan menunjukkan mimik atau ekspresi yang menyenangkan gitu ya. Ketika misalnya kita kedatangan orang, kemudian kita berdiri dan tersenyum menyambut orang itu. Nah, itu kan berarti orang itu bisa merasakan bahwa kita itu sedang merasa senang atas kehadirannya. Atau ketika ada orang yang berpamitan kepada kita, terus kalau dalam bahasa Jawa itu ikut nguntapke ya, ikut mengantarkan sampai depan, kan kita berdiri sampai orang tersebut berlalu. Nah, itu kita masih berdiri, itu menunjukkan bagaimana kita menghormati orang tersebut. Nah, di dalam hadis ini Rasul ini memberikan contoh ya, bagaimana Rasul ini sangat mencintai, antusias ya terhadap perempuan dan anak-anak, yang ini sebenarnya merupakan pembalikan kesadaran laki-laki pada zaman dulu gitu ya. Dulu mereka tidak pernah menunjukkan keceriaan, apalagi rasa cinta kepada perempuan dan anak-anak, baru
Rasul ini yang kemudian membuat kebiasaan baru ya, mencontohkan, memberikan teladan baru kepada para orang-orang masyarakat di sana yang sebelumnya bahkan tidak berempati terhadap perempuan gitu ya. Jadi hadis ini melengkapi apa yang sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa Rasulullah itu selalu memberikan sikap-sikap yang baik, yang hangat, yang apresiatif terhadap keberadaan perempuan dan anak-anak ya. Ini berbalikan dengan tradisi pada saat itu ya. Bahkan Rasul itu sering sekali menunjukkan kecintaannya kepada anak ini. Salah satunya itu ditunjukkan melalui cucu-cucunya itu diajak ke masjid. Jadi dulu Rasulullah sering mengajak cucunya ke masjid. Ketika Rasul ini sholat, kemudian cucunya itu digendong dan kemudian diletakkan kembali ketika Rasul ini bersujud ya. Jadi beliau memang betul-betul memberikan teladan. Dengan anak itu kita harus memandang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan-pandangan kemarahan ya. Seringkali kan sekarang itu kalau masjid itu ada larangan gitu ya, bahwa anak-anak jangan berisik, jangan bahkan tidak disarankan untuk membawa anak yang masih sangat kecil karena bisa mengganggu ibadah. Nah, itu justru sebenarnya kebalikan ya dengan apa yang sudah dilakukan Rasulullah ini, yang sangat manusiawi sekali ya. Yang namanya anak-anak itu ya pasti memiliki dunia yang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak itu suka bermain ya, suka bercanda, berteriak ya, itu anak-anak. Nah, begitu pula ketika mereka berada di lingkungan ibadah termasuk masjid ya, itu Rasulullah tidak pernah menunjukkan kemarahan, tidak pernah menunjukkan rasa tidak suka kepada anak-anak itu, dan kemudian juga tidak pernah menyuruh mereka untuk pergi ya. Justru Rasulullah memberikan kesempatan kepada anak-anak itu ya, sehingga mereka bisa melihat bagaimana para orang tua itu beribadah dan kemudian merasa nyaman berada di masjid. Nah, selain itu Nabi itu juga memberikan contoh ya, karena di dalam literatur yang ada, misalnya di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab itu kan seringkali perempuan itu dilihat sebagai sosok yang menjadi sumber fitnah begitu. Nah, sehingga para laki-laki itu tidak dianjurkan untuk berbicara kepada perempuan, tidak melihat ya, apalagi menyambut dengan menunjukkan rasa senang, rasa ceria gitu ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, Rasulullah ini membalikkan anggapan yang sebelumnya ya, bahwa perempuan, anak-anak itu juga merupakan bagian dari kita. Mereka bukan orang yang punya melekat sifat-sifat negatif yang kemudian membuat kita harus menghindari mereka begitu ya. Jadi Nabi itu memberi teladan untuk memberi sambutan dan juga penghormatan kepada perempuan dan juga anak sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan mereka. Nah, demikian apa yang kita bahas pada episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil maknanya yang terdalam dan juga bisa mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga memohon kepada Allah agar dituntun, dimampukan untuk berusaha menjadi
orang yang tidak hanya sholih dan sholihah tetapi juga muslih dan muslihah. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.